Buruh pencatat listrik menuntut hak cuti bersama. Rida Fikardo dan Azir Dianis Tabrani saling sindir di depan politisi P3. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Anyes Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, Anyes TV. Malam ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Unjuk rasa buruh pencatat meteran listrik di kantor PLN Lampung menjadi sajian utama hari ini. Massa menuntut PLN mengizinkan buruh cuti bersama untuk merayakan Idul Fitri. Pemirsa, bersama saya Enda Talo, inilah Anyes Lampung selengkapnya. Massa buruh pencatat meteran listrik menuntut cuti bersama tanggal 23 hingga 30 Juni. Mereka menuding PLN sewenang-wenang dan mengabaikan hak jika melarang buruh merayakan Idul Fitri. Tuntutan tersebut belum mendapatkan respon PLN. Kawan-kawan yang di depan, instruksi. Ratusan pencatat meteran listrik berunjuk rasa di depan kantor PLN Lampung. Massa tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama dan Konfederasi Serikat Nasional Lampung. Unjuk rasa terpicu oleh keputusan PLN Lampung mewajibkan pencatat meteran listrik bekerja pada 23 hingga 30 Juni. Keputusan ini bertolak belakang dengan keputusan Presiden mengenai cuti bersama. Massa mendesak PLN 23 hingga 28 Juni. Pekerja ingin libur dan merayakan Idul Fitri seperti tahun sebelumnya. PLN dituding sewenang-wenang jika tidak menghormati hak pekerja. Seluruh anggota Bajameta dari seluruh rayon. Tuntutan kami hanya hak kami, Pak. Hak kami, tanggal 23 sampai 28 itu kami cuti, kami libur. Kami libur sesuai dengan keputusan Presiden. Itu saja. Perintah PLN apa? Perintah PLN tanggal 23 mulai baca sampai tanggal 30 yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu yang kami tuntut, tanggal 23 sampai tanggal 28 kami libur. Kami tidak melebihkan tanggal. Kami tidak mengurangi tanggal. Cuti bersama yang kami minta, hak kami yang kami minta. Itu aja. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya seperti tahun-tahun sebelumnya bisa berubah. Hanya tahun ini yang belum bisa berubah. Tuntutan massa buruh belum mendapat respon. Deputi Manajer Efisiensi Mutu dan Pengukuran PLN Lampung Erwin Gunawan belum bisa mengambil keputusan. PLN perlu koordinasi dengan perusahaan vendor. Kita harus sadari juga bahwa kita ini bekerja di perusahaan. Bekerja di perusahaan, ada aturan yang menaungi di situ. Memang betul, Pak. Kita semua tahu, kita dapat ada sebuah keputusan Presiden, Pak ya. Keputusan Presiden terkait dengan hari libur. Tapi mungkin di situ perlu kebijaksanaan kita bersama, Pak. Kalau kita teliti di situ, petugas atau pegawai mana yang libur, petugas atau pegawai mana yang tidak libur, Pak. Sambil hujan-hujanan, massa buruh coba mendesak PLN mengizinkan pekerja menempuh cuti bersama. Massa pesimis dengan kapasitas vendor untuk memperjuangkan cuti hari raya. Rusana S, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, LBH Bandar Lampung membuka posko pengaduan THR di kantor LBH Jalan Amir Hamzah, Gotong Royong, Bandar Lampung. Posko ini membantu pekerja untuk mendapatkan THR bernilai 1 bulan gaji. Jika perusahaan lalai, LBH merekomendasikan sanksi. LBH Bandar Lampung rutin membuka posko pengaduan THR di Bandar Lampung dan 7 kabupaten kota. Posko ini membantu pekerja atau buruh agar mendapatkan tunjangan hari raya sesuai aturan Menteri Tenaga Kerja. THR bukan hanya hak pekerja dengan masa kerja setahun. Buruh baru bekerja sebulan pun berhak mendapatkan tunjangan. Ketua Posko Pengaduan THR Chandra Bangkit menyatakan LBH Bandar Lampung siap mengadvokasi pekerja atas hak THR. Jika perusahaan lalai, LBH merekomendasikan sanksi kepada Dinas Tenaga Kerja. Sanksi bersifat administrasi hingga penutupan izin usaha. mana sekjen? Jadi LB Bandar Lampung untuk memastikan hak-hak buruh, hak pekerja itu diberikan, maka LB Bandar Lampung membuka posko pengaduan THR dalam hal ini
yang harus dipastikan oleh perusahaan-perusahaan itu H-7 terhadap buruh paruh waktu maupun pekerja tetap gitu. Oh iya, jadi kalau secara profesional, ya kan, pekerja itu satu tahun yang sudah bekerja 12 bulan atau 1 tahun itu dia 1 kali upah. LBH Bandar Lampung berharap semua pekerja menerima THR paling lambat sepekan menjelang Idul Fitri. LBH tahun lalu menerima 68 pengaduan karyawan tidak menerima THR. Kasus ini diselesaikan dengan cara mediasi dan perusahaan memenuhi kewajibannya. Ruslan AS, MNC Media, Bandar Lampung. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Daging beku impor kurang laku di pasaran Lampung Timur. Konsumen lebih suka daging sapi lokal meskipun harganya lebih mahal. Pedagang enggan menjual daging beku karena curiga hasil oplosan daging celeng. Harga daging sapi di pasar tradisional Lampung Timur berkisar Rp130.000 per kilogram. Harga pasaran bertahan tinggi karena harga sapi hidup juga mahal. Distributor memasok sapi kepada pedagang daging dengan nilai Rp50.000 per kilogram. Harga ini belum termasuk ongkos kirim, biaya pemotongan, serta penyusutan tulang dan jeroan sampai 30%. Konsumen memiliki alternatif daging beku impor dengan harga lebih murah. Daging beku ternyata kurang laku. Pedagang enggan menjual daging beku karena kurang laku dan curiga hasil oplosan daging celeng. Desas-desusnya masalahnya ke bawa daging celeng itu. Takutnya ada impor palsu. Ada perbedaan nggak? Banyak. Perbedaannya seperti apa? Itu kan berair kalau yang ini, yang ya dikatakan apa namanya, yang daging palsu itu berair. Kalau ini kan keset gitu. Oh, kalau daging sapi lokal seperti apa cirinya? Cirinya ya itu dia nggak berair, dia nggak netes. Netes. Terus ada ciri lain? Ciri lain ya seratnya bagus kalau daging kampung. Bupati Lampung Timur Husnunia Halim menyarankan masyarakat memilih daging beku jika harga daging sapi lokal atau hasil penggemukan dianggap mahal. Pemerintah mematok harga daging beku Rp80.000. Harga ini ternyata melonjak sampai Rp100.000. Kita ada daging beku yang sesuai dengan harga dari Kementerian Perdagangan Rp80.000 ada. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir karena stoknya selalu ada. Itu yang pertama. Kedua, penjelasan tentang sentra Lampung Timur sebagai sentra produksi ternak. Saya kira jadi begini. Sejauh ini sebenarnya harga relatif stabil, hanya kadang-kadang ada harga yang tinggi, tapi jangan khawatir, selalu ada pilihan harga yang normalnya. Gitu. Lampung Timur merupakan sentra peternakan sapi lokal dan penggemukan sapi impor. Predikat lumbung ternak ini tidak memberikan nilai lebih, karena harga daging pasar lokal sama dengan pasar nasional. Harga daging sapi tidak terjangkau mayoritas warga Lampung Timur. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, Kementerian Perdagangan mengantisipasi lonjakan harga sembako dengan pembatasan kenaikan harga maksimal 15%. Satgas Pangan memastikan harga sembako tetap terjangkau. Kebijakan ini dibarengi perubahan sistem distribusi sembako. Kementerian Perdagangan memantau stok distribusi dan harga sembako menjelang Idul Fitri. Harga kebutuhan pokok cenderung stabil meskipun hari raya makin dekat. Sampai awal pekan keempat Ramadan, kondisi pasar masih sepi dan permintaan sembako normal. Harga bawang merah dan cabai berkisar Rp30 hingga Rp40.000. Bawang putih bertahan tinggi Rp50.000. Harga minyak goreng, telur, gula, daging ayam, dan daging sapi masih stabil. Staf ahli Kementerian Perdagangan Suhanto memantau stabilitas harga sembako hingga pekan keempat Ramadan. Satgas Pangan akan memantau perkembangan pasar agar stok, distribusi, dan harga sembako terjaga. Pemerintah sebelumnya mengendalikan harga dengan operasi pasar. Pola ini berubah dengan pendistribusian barang langsung kepada pedagang. Kalau ada di beberapa daerah yang lebih melalui itu, kami ada Satgas Pangan. Dan mereka akan turun, akan melihat gimana terjadi turun. Karena apa? Kita siap sekarang 24 jam, Kementerian Perdagangan turun ke semua pasar,
apabila ada lonjakan harga yang sangat tinggi, langsung ada koordinator yang di pasar tersebut akan langsung koordinasi dengan Bulog. Bulog akan mensuplai di mana terjadi kekurangan. Jadi sekarang modelnya bukan seperti operasi pasar kayak dulu. Kalau operasi pasar kita jualan kepada masyarakat konsumen, tapi sekarang modelnya pemerintah memberikan suplai kepada para pedagang pasar. Kementerian Perdagangan mengimbau masyarakat belanja sembako sesuai kebutuhan. Masyarakat tak perlu panik karena stok kebutuhan pokok terjamin mencukupi. Satgas Pangan dan Bulog siaga 24 jam untuk memenuhi permintaan pasar. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Rido Fikardo dan Azir Diani Sabrani bersamaan menyerahkan berkas pendaftaran. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Rido Fikardo dan Azir Diani Sabrani bersamaan mengembalikan berkas pendaftaran calon gubernur di Sekretariat DPW P3. Dalam pertemuan tidak sengaja ini, keduanya saling sindir mengenai kapasitas maupun program gubernur. Kita kan kawan. Kalau gubernurnya nggak cerdas nih, hari ini gua gubernurnya. Bukan, sebelumnya juga kita bilang masalah tidak cerdas. Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Lampung, Azir Diani Sabrani dan Gubernur Rido Fikardo menyerahkan berkas pendaftaran calon gubernur dengan jadwal berbeda. Keduanya bertemu karena jadwal penyerahan molor. Azir Diani Sabrani menyerahkan berkas lebih awal, sementara Rido Fikardo menunggu giliran berikutnya. Pertemuan Azir dan Rido diselingi tawa hingga saling sindir mengenai kapasitas dan program gubernur. Azir menegaskan Lampung butuh gubernur cerdas karena selama ini tidak mengalami kemajuan. Lampung ini dari zaman ke zaman, saudara-saudara sekalian, tidak ada kemajuan. Terus terang aja, saya dari Bakahuni itu sampai ke Bandar Lampung itu jalan gelombang semua, bolong-bolong semua, nggak bisa tutup pakai gula 15 ton. Jadi sudahlah, kita berhenti dulu lah, yang pakai-pakai dimodelin ilmu-ilmu Taipan itu kalau punya duit bisa beli partai, bisa beli ini, tapi Lampungnya hancur. Tolong ini kita sama-sama jaga, ini kepentingan kita ke depan. Rido Fikardo mengusung visi misi Lampung Maju dan Sejahtera. Program pembangunan disusun komprehensif dan tidak bisa menonjolkan hanya satu bidang. Ya kalau visi misi kita kan untuk Lampung dan maju dan sejahtera. Dari situ kan kita bicara pertumbuhan pemerataan. Nah, itu mostly kebanyakan di masalah pembangunan ya. Masalah pembangunan dengan memanfaatkan momentum yang ada hari ini. Nah, sebetulnya itu sih. Kalau bahwa bicara program mesti komprehensif, jadi secara keseluruhan. Tidak ada satu hal yang kemudian kita tonjolkan betul terus kemudian meninggalkan yang lain, tidak. Sementara proses penjaringan calon gubernur belum final, Rido Fikardo maupun Azir Diani Sabrani belum menentukan calon pasangan. Rido Fikardo mengisyaratkan kembali maju bersama Bahtiar Basri. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, ASDP Bakahuni mengintegrasikan terminal angkutan dengan loket penumpang. Kebijakan ini mempermudah pelayanan tiket serta memperlancar bongkar muat penumpang. ASDP berharap arus mudik Lebaran tidak menumpuk seperti tahun sebelumnya. ASDP Bakahuni membenahi sistem pelayanan menjelang arus mudik Lebaran. ASDP mengintegrasikan terminal angkutan dengan loket penumpang kapal dengan jarak hanya 20 meter. Bis makin cepat bongkar penumpang menuju loket dan sebaliknya bertambah lancar memuat penumpang kapal menuju terminal Raja Basa. Para penumpang pun tak perlu jauh-jauh antri tiket. Begitu turun kendaraan, loket sudah di depan mata. Ya kalau untuk penumpang sih jelas nggak jauh kan, jauh. Jadi jalannya nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi kita nggak terlalu capek mas. Kalau gitu. Terlalu jauh ya otomatis. Nggak khawatir Pak di terminal pelabuhan Bakahuni? Insya Allah nggak. Aman ya Pak ya? Sering sih. Sering. Nggak kayak dulu.
Integrasi terminal dan loket kapal juga mempermudah pengawasan penumpang. Petugas langsung mengarahkan penumpang sesuai tujuan perjalanan. Bus dan travel kerepotan mengejar penumpang dengan lokasi berjauhan. Jelas menguntungkan kalau bagi kami. Kenapa? Ya, jauh. Penumpang nggak jauh-jauhan. Lebih enak. Lebih enak. Terus selama ini ada keluhan nggak begitu dekatnya loket dengan terminal? Nggak ada, Bang. Nah, justru kalau bagi kami pengerti supir ya, bagi supir ini untung penumpang itu nggak larinya jauh-jauh, malah dekat. Jadi melihat penumpang yang cepat ngisi kan cepat berangkat. ASDP Bakahuni bersama Dinas Perhubungan telah mengantisipasi lonjakan penumpang selama arus mudik hingga arus balik lebaran. Ratusan bus dan travel juga mengangkut penumpang. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, tim penggerak PKK Bandar Lampung membagikan 2.000 paket sembako di gedung PKK Bandar Lampung Kamis sore. Pembagian ini meringankan beban kaum duafa menjelang Idul Fitri. Bantuan sembako mendapat dukungan banyak donatur. Tim penggerak PKK Bandar Lampung membagikan 2.000 paket sembako kepada kaum duafa dan lansia. Paket sembako berisi beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan sirup. Bantuan sembako meliputi 20 kecamatan. Pembagian sembako mendapat dukungan jajaran pemerintah serta banyak donatur. Ketua Tim Penggerak PKK Bandar Lampung, Eva Duyana Herman HM, berharap pembagian sembako bermanfaat, terutama menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kami berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tidak seberapa, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa membagi sekarang 2.000 ya. Insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi. Dan juga mudah mohon doanya. Pembagian sembako oleh tim penggerak PKK Bandar Lampung mendapat apresiasi Wali Kota Herman HM. Kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meringankan beban daripada masyarakat Kota Bandar Lampung. PKK mati-matian bagaimana cari dana, cari ini untuk meringankan beban juga, dan juga ada yang lain-lain. Ya, terima kasih. Pembagian 2.000 paket sembako berlangsung 2 tahap untuk menghindari insiden rebutan. Tim penggerak PKK Bandar Lampung bersama ibu-ibu Majelis Taklim juga mengagendakan pembagian 2.000 takjil. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Bupati Zainuddin Hasan mempromosikan produk unggulan beras Palas. Ikuti informasinya sesaat lagi. Pemirsa, DPD Perindo Pesawaran mengajak warga Paguyuban Kecamatan Wailima senam sehat Kamis sore. Warga antusias berolahraga meskipun menjalankan ibadah puasa. Acara senam sehat ditutup dengan pembagian minyak goreng dan takjil. Senam sehat DPD Perindo Pesawaran menyertakan ibu rumah tangga dan lansia. Acara ini juga menarik kalangan remaja hingga anak-anak. Peserta antusias mengikuti gerakan senam mamere dan senam pinguin. Gerakan ini dipandu pengurus Perindo. Kalangan remaja mengikuti senam sehat bersama Perindo sebagai cara alternatif menunggu waktu berbuka. Ketua DPW Perindo Lampung, Joli Sanggam, bersama pengurus DPD Perindo Pesawaran membagikan minyak goreng dan takjil. Pembagian ini merupakan bentuk kepedulian sosial Partai Perindo kepada masyarakat. DPW Partai Perindo Lampung bersama jajaran menggelar safari Ramadan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Agenda ini meliputi sahur on the road, pembagian takjil, penyerahan Al-Quran, dan pengasapan kawasan endemik demam berdarah. Gunawan Syahreza, MNC Media, Pesawaran. Pemirsa, pasar takjil Lapangan Enggal Bandar Lampung tak pernah sepi sejak hari pertama Ramadan. Pasar bukan hanya tempat berburu hidangan berbuka, namun menjadi lokasi ngabuburit. Pengunjung senang memperoleh aneka menu dengan harga murah. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Anyus Lampung hari ini. Saya Enda Talo dan kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
Lapangan Enggal Bandar Lampung mendadak jadi pasar takjil setiap Ramadan. Pasar buka mulai jam 3 sore hingga menjelang beduk. Pasar takjil menyediakan aneka cemilan dan minuman seperti es, kolak, dan bubur. Banyak juga lauk pauk berbuka maupun sahur. Minuman pelepas dahaga menjadi favorit pengunjung. Pengunjung pasar takjil bukan semata-mata belanja hidangan berbuka, namun sengaja berlama-lama menunggu waktu beduk. Berburu takjil sekaligus ngabuburit sungguh menyenangkan. Pengunjung makin ramai karena harga makanan dan minuman berbuka memang murah. Cari yang lebih praktis lagi karena di belakang mungkin belum ada jual lebih praktis seperti ini. Harga-harga di stand-stand di Bandar Citra ini lumayan terjangkau. Apalagi buat anak-anak pondok sendiri mungkin ya standar lah. Beli urap satu aja agar lebih praktis aja. Pembukaan pasar takjil membawa berkah. Pedagang meraih omset ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Karena keuntungan cukup menggiurkan, banyak pedagang dadakan membuka lapak selama Ramadan. Ya mungkin kita dapat ya dari berkah Ramadannya itu ya. Jadi kita bisa dari sebelumnya dari bulan yang lainnya. Sambil ngabuburit sambil cari rezeki. Tapi kayaknya alhamdulillah meningkat. Keramaian pasar mendorong pedagang menambah menu dan waktu buka sampai malam. Selain menggelar aneka takjil, sebagian pedagang menyediakan makanan berbuka lengkap dengan hidangan lauk pauk. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung.